love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Halo sobat Kartur dimanapun berada. Nah, hari ini mau hujan lagi nih sobat. Saya Uri nih, mati lampu lagi. Tiap hari mati lampu. Kalian bisa bayangin tinggal di kampung aku. Berasa di zaman purba ya, yang zaman Orde Baru, zaman dulu belum ada listrik. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, kita lanjut. Bab 1643. Ya, Daiman sangat gembira, tidak menyangka segalanya akan semudah ini. Setelah itu, Daiman tidak berani menunda sedikit pun saat dia menyerang Charlie dengan sekuat tenaga. Mati sana. Pada saat yang sama, Bill yang berada di belakang Charlie dengan cepat berlari ke depan Charlie. Setelah itu, Bill melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Daiman. Tahap menengah alam Augana, Daiman kaget saat merasakan energi sebenarnya datang dari Bill. Daiman mengira hanya Rick dan Anderson yang berada di tahap alam Augana. Namun Daiman tidak pernah menyangka akan ada orang setingkat itu di samping Charlie. Ini jauh melebihi ekspektasinya dan membuatnya panik. Setelah itu Daiman bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terkena serangan Bill. Bang, dengan benturan yang menyakitkan, tubuh Daiman terlempar sebelum dia terjatuh ke tanah dengan keras. Setelah itu Daiman memuntahkan beberapa suap darah dan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Lukanya 3 kali lebih buruk daripada luka Panuwun. Daiman bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk merangkak naik dari tanah. Ayah, Paman, Penny dan Tari sama-sama berteriak khawatir saat mereka buru-buru berlari untuk membantu Daiman berdiri. Tapi hati mereka tenggelam. Panuwun dan Daiman keduanya sudah terluka parah. Mereka tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melawan. Mereka hanyalah anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tiba-tiba selain Tari, wajah mereka yang lain pucat karena kehilangan harapan. Sungguh banyak sampah, kamu tidak tahu tempatmu. Charlie tersenyum meremehkan. Tidak seperti Panuwun dan yang lainnya, tangan Charlie berada di belakang punggung. Saat dia berdiri dengan bangga, Charlie memiliki aura yang sangat mengancam tentang dirinya. Charlie, jangan terlalu senang dengan dirimu dulu. Saya sudah menelpon Iwan sebelum ini. Dia sedang dalam perjalanan. Saat Iwan sampai di sini, Iwan tidak akan melepaskanmu. Tari berkata dengan gigi terkatup. Tari menatap Charlie dengan kemarahan dan kebencian. Iwan, hanya seorang Iwan, lelucon yang luar biasa. Charlie mulai tertawa dengan cara yang sangat berlebihan, seolah-olah Charlie baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tari, kamu harus berhenti dengan harapan bodohmu. Iwan melukaiku sebelumnya, saya selalu ingin menyelesaikan skor itu. Jika Iwan datang hari ini, aku pasti akan membunuhnya. Charlie berkata dengan nada sinis setelah dia tertawa. Charlie tahu kemampuan Iwan, meskipun Iwan memiliki harta karun kelas rendah untuk melindunginya. Keterampilan sebenarnya Iwan adalah tahap awal alam Regana. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Iwan mungkin hanya berada di tahap awal alam Regana. Tidak mungkin. Charlie merasa terancam oleh Iwan sama sekali. Itu benar, terakhir kali Iwan hanya merusak kesempatan Igun untuk mengambil alih, tapi juga mematahkan kaki Nigel. Kami adalah musuh bebuyutannya. Jika dia berani datang hari ini, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Rick berkata dengan ekspresi berbisa di wajahnya. Apakah begitu? Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukan apa saja padaku. Saat itu juga terjadi tabrakan hebat saat sebuah mobil mewah berwarna hitam menerobos gerbang utama. Tepat setelah itu, pintu terbuka dan Iwan keluar dengan ekspresi sangat mematikan di wajahnya. Di belakangnya ada Ratna dan Rizka. Penjaga Rizka juga bersama mereka.
Bab 1644. Wah, bocah itu udah ada di sini. Charlie dan Panuwun terkejut melihat kemunculan Iwan yang tiba-tiba. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka mengira betapapun bodohnya Iwan, tidak mungkin Iwan menerobos masuk hanya untuk mati. Namun Iwan sebenarnya bergegas dengan cara yang menggelegar. Itu melebihi ekspektasi mereka. Iwan, kamu akhirnya sampai di sini. Tari merasa sangat gembira. Tari merasa sangat lega. Tari tahu keterampilan Iwan. Tari belum pernah mengecewakannya sebelumnya. Dengan Iwan yang berhasil bergegas, Tari segera mendapatkan kembali ketenangannya. Semua kekhawatiran di hatinya lenyap. Namun berbeda dengan kebahagiaannya, Panuwun, Daiman, dan Penny tidak tampak bahagia sama sekali. Bagaimanapun mereka mengetahui situasi Iwan. Meskipun kemampuan Iwan cukup kuat di kalangan generasi muda, itu sebagian besar karena harta karun pertahanannya. Iwan hampir tidak bisa melawan seorang di tahap puncak alam Rigana. Namun lawan mereka adalah seorang di tahap menengah dan tahap awal alam Augana. Mereka jauh lebih kuat daripada Iwan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Iwan pada usianya. Tidak ada gunanya Iwan berada di sana. Iwan akan menyerahkan hidupnya begitu saja tanpa alasan. Namun setelah dia mengingat hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar, Panuwun buru-buru berteriak kepada Iwan, "Iwan, kabur saja sekarang, cepat, dan minta bantuan keluarga Gumelar." Ya, itu benar. Iwan, kali ini baris keturunan kedua bekerja sama dengan Charlie dan beberapa ahli dari keluarga Basuki. Kamu bukan tandingan mereka. Cepat dan minta bantuan keluarga Gumelar. Daiman dengan cepat mendesak Iwan untuk melarikan diri juga. Daiman mengetahui hubungan Iwan dengan Yuda. Pada saat itu keturunan pertama telah dikalahkan. Jika Iwan mampu meyakinkan Yuda untuk membantu, mereka masih memiliki peluang. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dengan mudah karena kamu sudah ada di sini. Rick segera bereaksi. Keluarga Salim yang memberontak lainnya menutup rute manapun yang harus dilalui Iwan. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Iwan tidak berencana untuk pergi sama sekali. Tidak perlu. Selain itu, keluarga Gumelar tinggal cukup jauh. Pada saat Iwan mendapatkan bantuan mereka, semuanya akan berakhir. Tari, apakah kalian semua baik-baik saja? Iwan mengabaikan Rick dan yang lainnya. Iwan bergegas ke arah Tari bersama Ratna. Melihat Tari aman dan sehat tanpa ada luka di tubuhnya, Iwan menghela nafas lega. Aku baik-baik saja, tapi kakek dan paman telah disakiti oleh Charlie. Tampaknya kondisi mereka buruk, kata Tari prihatin sebelum menjelaskan situasinya secara singkat. Charlie, jadi dialah yang mengendalikannya. Iwan memasang ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun Iwan berhasil menebak bahwa keturunan langsung kedua sedang melakukan kudeta, Iwan tidak tahu tipuan apa yang mereka miliki. Setelah penjelasan Tari, Iwan akhirnya mengerti bahwa mereka berani memberontak hanya karena mendapat bantuan Charlie Basuki. Kakek, paman, ini pil sirkulasi. Ini sangat efektif untuk cedera dalam. Iwan buru-buru mengeluarkan beberapa pil sirkulasi untuk Panuwun dan Daiman untuk sementara menekan luka mereka. Bab 1645. Di sisi lain, Charlie dan Rick sangat marah ketika Iwan mengabaikan mereka. Wajah mereka terlihat sangat gelap. Iwan, kamu punya jalan keluar yang mudah, tetapi kamu malah memutuskan untuk datang ke sini. Karena kamu sudah di sini, bersiaplah untuk mati. Charlie berkata dengan nada sinis. Sejak Iwan melukainya terakhir kali, Charlie sudah sangat membenci Iwan. Selain itu, Iwan bahkan adalah pacar Tari. Tidak mungkin Charlie akan memaafkan Iwan. Fakta bahwa Iwan benar-benar datang sendirian adalah hal yang sempurna baginya. Selain itu, Charlie telah menginstruksikan Black Mamba untuk membunuh Iwan sebelumnya, tetapi organisasi Drakmar telah mengambil Black Mamba karena suatu alasan. Itulah cara Iwan berhasil bertahan hidup. Iwan tidak akan seberuntung itu kali ini. Kamu tidak layak membunuhku, Charlie. Pertama-tama kamu membuat Black Mamba menyerangku.
Lalu kamu benar-benar membantu barisan keturunan kedua melakukan kudeta dan melukai kakek Panuwon dan Paman Daiman. Ini keterlaluan. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Iwan berkata dengan dingin dengan kilatan mematikan di wajahnya. Itu, Charlie pun tercengang. Charlie dan bos selatan mengira bahwa Black Mamba telah dibawa oleh organisasi Drakmar sebelum Black Mamba berhasil membunuh Iwan. Namun, Charlie tidak pernah menyangka Iwan mengetahui bahwa dia telah memerintahkan Black Mamba untuk melakukan hal itu. Tiba-tiba Charlie menjadi sangat bingung. Charlie tidak mengerti bagaimana Iwan mengetahuinya. Namun itu sudah menjadi masa lalu dan Charlie tidak terlalu peduli. Iwan, kamu mungkin tidak begitu ahli, tapi kamu benar-benar tahu cara berbicara. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Anderson, segel kekuatannya dan patahkan semua anggota tubuhnya sebelum diberikan kepada anjing. Charlie dengan dingin memerintahkan Anderson. Ya baik tuan. Tepat setelah itu dia bersiap menyerang tapi dihentikan oleh Rick. Tunggu Tuan Basuki, Iwan telah mematahkan kaki Nigel terakhir kali dan kebencian kami padanya tidak mengenal batas. Tolong serahkan dia padaku, aku ingin melumpuhkannya sendiri untuk membalas dendam pada Nigel. Rick berkata dengan dingin sambil menatap Iwan dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ya, tidak apa-apa. Charlie segera menyetujui setelah memikirkannya sejenak. Charlie tahu bahwa Rick berada di tahap awal alam Augana. Dengan keahlian Rick berurusan dengan sampah seperti Iwan, tidak akan menjadi masalah. Jadi, Charlie menginstruksikan Anderson untuk minggir dan menyerahkan Iwan kepada Rick. Melihat hal itu, Panuwon dan Daiman tampak sangat putus asa. Iwan, aku sudah menyuruhmu melarikan diri dan meminta bantuan keluarga Gumelar, tapi kamu tidak mendengarkan. Lihatlah sekarang, kamu bahkan tidak bisa melarikan diri jika kamu mau. Panuwon berkata sambil menghela nafas. Panuwon tampak sangat khawatir dan putus asa. Daiman juga sama. Ada terlalu banyak kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Tak satu pun dari mereka yang merasa Iwan akan mampu mengalahkan Rick dan kedua keluarga Basuki. Tampaknya tidak realistis. Jika tidak ada kejutan, tidak ada hal yang baik yang menanti mereka dan Iwan hari itu. Tiba-tiba terlihat jelas betapa putus asa dan putus asanya perasaan mereka.